Halo sahabat bonsai, kembali lagi ya bersama saya Donawayan dalam channel Bonsai Elemen. Oke, sekarang saya berada di kediaman Aji Dewo Today ya. Seperti kalian yang lihat tadi tempatnya Aji Dewo. Nah, ini Halo guys. ini beliau ya. Beliau meminta saya untuk merapikan pohon berjenis Sianci ya, atau Cherry Barbados. Pohon dengan gerak yang luar biasa, dengan umurnya yang saya rasa sudah cukup matang, kelihatan dari alurnya yang mulai membengkak dan membelimbing, kemudian dari warna kulitnya juga sangat luar biasa tua. Akan tetapi beliau meminta saya untuk merapikan karena kalau kita geser ke sini, di sini agak pipih ya kalau kita lihat, dan kemudian ada tekukan di sini. Menurut saya sangat luar biasa dari tekukannya, karena untuk dari jenis Sianci sendiri memang sangat jarang ya yang bergaya ekstrim, yang pada umumnya atau lumrahnya itu bergaya formal ataupun informal, ataupun mungkin yang bergaya yang natural ya menurut di Indonesia. Nah, jadi untuk itulah saya akan mengatraktifkan dari batangnya ini, dan kemudian nanti saya akan membuat sebuah simulasi, karena pohonnya ini baru tumbuh subur, jadi sangat riskan untuk Sianci memotongnya. Dan kemudian nanti saya akan menggunakan kawat bekas untuk membuat simulasi percabangan ke depannya. Oke sahabat, kita lanjut, kita lihat bagaimana proses. Oke sahabat, bisa dilihat ya, di sini ada potongan besar, kemungkinan ini adalah batang yang cukup besar ke atas, kemudian terpotong, akan tetapi potongan ini kurang menarik ya. Kalau ke depannya pohon ini akan mendapat proses kematangan, mungkin hasil potongan-potongan gergaji seperti ini tidak akan membuat pohon ini tampil secara maksimal bagaimana pohon tua di alam mengalami kekerasan daripada alam itu sendiri. Nah, disinilah kita ataupun para kreator ataupun trainer bonsai bisa mengatraktifkan hal-hal seperti ini agar kedepannya pohon ini mendapatkan kesan yang tua seperti natural di alam. Oke sahabat, kita lihat ya. Oke sahabat, demikian tadi ya sedikit proses bagaimana saya membuat alur yang membuat kesan yang kadang batang tersebut atau percabangan tersebut kelihatan lurus,
kemudian kita membuat torehan-torehan agar membuat kesan batang tersebut menjadi lebih enak, lebih terpelintir mengikuti daripada batang utamanya. Karena nantinya saat dia melakukan penyembuhan, ini adalah contoh kecil bagaimana jenis Yanchi melakukan penutupan luka sangat luar biasa, bengkakannya ini sangat luar biasa. Nah, hal-hal seperti inilah yang nantinya akan membengkak dan menutup dan menciptakan sebuah alur memblimbing, karena dari batang Yanchi sendiri walaupun dilepas tanpa luka pun mereka akan memblimbing nantinya, karena mereka mempunyai jalur-jalur makanan yang sangat kuat ke atas, ke arah percabangan. Nah, jadi cukup demikian untuk guratannya. Nah, sekarang saya akan melakukan simulasi percabangan ke depannya untuk Aji Dewa Today. Oke, kita lanjut. Oke, para sahabat, seperti biasa kita hanya perlu menggunakan kawat bekas seperti ini untuk menjadi guide ataupun panduan nantinya ke depannya bagaimana kita melakukan percabangan dari sebuah pohon agar kita mendapatkan kepastian ke depannya, agar kita tidak kebingungan untuk mengkonsep pohon tersebut, dan juga untuk lebih efisiennya. Karena kawat ini kalau kita biarkan sementara di pohon sambil menunggu terobosan ataupun menunggu subur pohon ini pun tidak masalah. Karena nanti ke depannya kita tinggal mengikuti bentuk dari kawat tersebut. Oke, kita lanjut. Ya, kedepannya kemungkinan ini akan terpotong karena ini gerakannya sangat lurus dan juga sangat silindris. Jadi untuk bonsai penting apa itu sebuah tahapan, bagaimana kita membuang ataupun memotong hanya beberapa bagian, kemudian akan memecah dan kemudian memecah lagi dan seterusnya. Di sanalah kita akan membuat sebuah simulasi percabangan yang mengerucut atau yang kita kenal dengan ngepen ya. Dan juga bagian sini sahabat, ini percabangan ini saya rasa menutup daripada gerakan alur batang ya. Ini masih tergolong batang karena ini akan melakukan terusan. Yang ini kita akan pakai sebagai submahkota. Nah, jadi ini perlu kita potong nantinya. Mungkin kita bisa pakai yang kecil ini dan kemudian kita arahkan ke depan agar membuat sebuah irama pohon yang lebih condong ke satu sisi ya. Artinya tidak berubah-ubah, akan tetapi nanti pecahannya tentu saja kita bisa membuat sebuah irama yang berbeda, hanya pecahan, bukan pada percabangan utama. Pada percabangan utama tentunya mengikuti daripada kemauan pohon dan bagaimana membuat gerakan pohon tersebut. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, maka gerakan ini tidak akan menutup rangkaian dari terusan batang dan juga membuat sebuah ujung ya. Mungkin karena dia posisinya di depan, kita bisa menggunakannya hanya pendek saja, tidak menutup bagian yang ini. Nah, inilah yang disebut dengan positif ya. Kalau di belakang namanya negatif, kalau di depan ini yang disebut dengan positive space ya. Nanti di sini akan mulai memecah dan membuat sebuah pola yang ringan nantinya agar tidak menutup yang di belakang. Yang di sini kita boleh panjangkan, tentu saja tahapan demi tahapan kita lakukan. Mungkin finishnya hanya sampai di ujung kawat ini agar tidak terlalu berlebihan dan membuat pohon ataupun tahapan pohon lebih kokoh ya. Oke, di sini kita juga akan membuat sebuah submahkota. Nah, di sini kita arahkan ke belakang sedikit untuk melakukan penyeimbangan optik ya. Nah, di sini ada kekosongan daripada pergerakan batang. Nah, disinilah kita menggunakan penyeimbangan optik. Dan disinilah kita meletakkan sebuah submahkota kecil untuk penyeimbang pohon, untuk melakukan penyeimbangan optik ya.
Di sini kita akan potong. Kenapa kita memotong pendek pada sianci? Karena pada saat melakukan perantingan, sianci lumayan berat, artinya lumayan lama. Jadi kalau kita melepaskan begitu saja, panjang-panjang pada tahapannya, maka pada saat melakukan perantingan, pohonnya udah seukuran sebegini, artinya over. Oke sahabat, ini juga kita akan melakukan terusan. Kita bisa menggunakan yang ini ya ke depannya, sebagai terusan mengikuti alur pohon. Oke, untuk bagian belakangnya kita memerlukan sebuah penyeimbang optik juga. Ya, kebetulan di sini sudah ada terubusannya. Kita hanya tinggal meneruskan agar mendapatkan sebuah negative space ya, ataupun depth ataupun dimensi belakang. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Yang nantinya tidak akan membuat sebuah kekosongan, akan tetapi juga tidak menutupi daripada gerakan si pohon. Nah, jadi kalian bisa lihat bagaimana kita menampilkan sebuah dimensi yang jauh. Dan untuk hal ini, jika kita lihat pohon dari samping depan ya, ini cenderung akan melebar. Jadi kita perlu melakukan penarikan sedikit untuk mendapatkan kerapatan, karena ukuran batang dan kelebaran pohon secara keseluruhan juga sangat mempengaruhi. Nah, disinilah kita melakukan penarikan. Untuk percabangan di belakang memang sudah sangat bagus, hanya tinggal meneruskan tahapannya saja. Oke, sekarang kita berlanjut ke arah leher ya. Kebetulan yang di sini sudah ada, nanti kita tinggal melanjutkan atau Aji Dewanya yang melanjutkan. Akan tetapi ini akan mengarah ke depan karena untuk bertujuan sebagai penyeimbang mahkota. Yang mahkotanya nantinya akan lebih condong ke depan dan agak ke depan sedikit. Nanti kita bisa menggunakan ini atau bisa memotongnya dan menggunakan yang kecil ini. Karena menurut saya ini terlalu tinggi. Nanti rongga di sini akan terlalu lebar nantinya. Nah, sekarang kita membuat sebuah as mahkota ya. Oke, untuk mahkotanya kita bisa menggunakan yang ini. Karena kalau dilihat dari pergerakan batang, inilah yang menurut saya paling cocok menjadi sebuah terusan pohon dari akar menuju mahkota ya. Karena mahkota itu sendiri adalah merupakan ujung tertinggi ataupun ujung yang terpanjang jika pohonnya miring ya. Dalam sebuah gerakan ataupun gaya pohon. Nah, banyak yang bertanya mahkota itu apa? Mahkota adalah ujung tertinggi ataupun ujung terpanjang dari pohon yang kita terapkan dalam bonsai. Nah, jadi kurang lebih seperti ini sahabat.
Jadi bagaimana kita membuat sebuah simulasi menggunakan kawat bekas agar kedepannya kita tidak kebingungan bagaimana kita melakukan konsepnya. Untuk bagian belakang mahkota, tentu saja ini akan melakukan pengelosan dan kemudian titik tumbuh ini akan memecah dan membuat sebuah kelompok mahkota tentunya. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke para sahabat, demikian tadi ya sedikit ulasan bagaimana kita membuat sebuah simulasi tentang bahan daripada jenis cherry Barbados atau yang kita kenal dengan sebutan Sianci ya. Ini Sianci manis apa asam, Ji? Ini yang kecut atau yang asam, karena memang karakter yang kecut memang lebih bagus ketimbang yang manis ya. Yang manis mungkin hanya kelebihannya di rasa buahnya yang agak manis ya, bukan manisnya. Jadi seperti itu kita sudah melakukan goresan atau kupasan pada kulit kambium untuk mendapatkan sebuah pelintiran ataupun alur yang lebih menarik, dan juga kita sudah membuat sebuah simulasi percabangan yang menurut saya ya yang membuat bahan ini akan menjadi lebih ideal ke depannya. Tentu saja pengelosan nanti akan dilakukan oleh Haji Today. Ini hanya bersifat sementara karena untuk kepentingan dari kesehatan pohon ini. Jadi mohon maaf jika ada sedikit berantakan dan kurang jelas pada visual pengawatan. Akan tetapi jika Haji Dewa Today berkenan, nanti kita akan proses lagi pohon ini. Kedepannya kita akan melakukan pemilihan cabang, melakukan pemilihan anak cabang, dan perantingan bahkan seterusnya. Oke sahabat, itu tadi video bagaimana kita melakukan prosesnya daripada pengupasan kulit kambium koleksi dari Haji Dewa Today ya. Berjenis Sianci atau yang kita kenal di Indonesia cherry Barbados ya. Dan ini kurang lebih saya melakukan torehan berapa minggu ya? Kurang lebih 5 minggu. 5 mingguan. Ya, 5 minggu. Satu bulan lebih ya. 1 bulan lebih. Ini kemarin dibawa oleh Haji Dewo ke rumah untuk melakukan penambahan batu karang dan juga melakukan penorehan. Nah, bisa kita lihat di sini bagaimana reaksi Sianci terhadap kupasan atau luka-luka sayatan yang saya buat. Bisa kita lihat kambiumnya sudah berjalan sangat baik, bahkan ada beberapa bagian sudah perjalanan kambiumnya sudah mulai menutup ya. Nanti kedepannya tentu saja hal seperti ini akan membuat sebuah alur memblimbing ya. Karena ini nantinya akan menutup dan membuat sebuah kesan seperti ini, Ji. Seolah ada alur yang terjepit ya, atau kulit yang kelihatan terhimpit seperti ini yang kita buat dari torehan tersebut ya. Dan juga Aji dan saya berencana untuk melakukan sulam akar pada pohon ini ke depannya. Nanti Aji akan berupaya mencari bibit-bibit Sianci ataupun setekan Sianci yang akan kita tanam mengelilingi batu, dan kemudian kita ikuti alur batu ya dengan menggunakan bibit-bibit kecil tersebut, dan kemudian kita tempelkan ke batang utama Aji. Jadi untuk memperkuat kesan pohon yang on the rock ya, yang mencengkram batu ya. Oke, terima kasih buat Haji Dewo atas kesempatan yang diberikan kepada saya, bagaimana saya melakukan tahapan yang mungkin dianggap ekstrim oleh teman-teman, akan tetapi ini adalah sebuah teknik yang bukan abal-abal. Tentu saja menurut pengalaman dan juga tentunya kesuburan dari pohon itu sendiri. Jadi kita apapun yang kita lakukan dalam berproses bonsai, yang terpenting adalah kesuburan. Kita melakukan pemotongan, pemangkasan, tentu saja membuat pecahannya itu kembali ke suburannya itu sendiri. Ini saya lihat semua koleksi Haji ini subur sekali sahabat. Bisa dikasih tahu Ji rahasia untuk penyuburan pohon-pohonnya di rumah nih? Kalau untuk biasanya saya pakai kompos. Ya? Komposnya itu dari daun terung besi seperti biasa yang diolah sendiri. Setelah untuk pupuk slow release-nya itu yang sekarang, saya sudah pakai Anderson. Di Anderson ya? Ya, di Anderson. Oke. Jadi Haji Dewo menggunakan untuk organiknya aja ya? Itu dari daun terung besi.
untuk komposnya, untuk dicampur di media. Dan kemudian pasir malang, daun terong besi. Ya. Setelah itu untuk slow release-nya kita pakai Anderson. Untuk pegangan ya. Ya, pegangan. Untuk pegangan slow release-nya Aji juga sudah menggunakan di Anderson. Dan buat kalian yang belum coba, silahkan mencoba. Yang sudah mencoba dan menemukan hasil yang sangat bagus dari di Anderson, kalian bisa berbagi ilmu ke sahabat-sahabat kita semua. Oke sahabat, terima kasih buat Aji Dewa Today. Dan bala dewanya, Bali Adenium Dewata. Wih, keren sekali kaosnya. Buat saya dong satu biji. Iya, nanti saya cetak yang hitam nanti. Kan ada nanti rencana setelah PBI kita gabung dengan PBI di Gianyar, mengadakan event ini, pameran ini, kita akan cetaknya hitam. Oke, untuk biar sama-sama. Nanti saat Pamnas di Gianyar, Bala Dewa juga akan ikut berpartisipasi dalam Pamnas Gianyar ya. Oke sahabat, terima kasih banyak buat kalian yang telah mengklik video ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun. Bonsai Elemen bersama saya dan Awya.